Oke, share screen. Oke, kita mulai ya. Ya, Oke, semuanya adik-adik, terima kasih hari ini udah mau nyempetin hadir ke pertemuan kita yang kedua. Jadi kita masih bahas topik yang sama yaitu SCCT dengan judul Antara Aku, Kamu, dan Perasaanku. Nah, di sini kemarin kan kita udah ngejelasin beberapa materi. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke materi yang dibawain sama Kak Selvi. Jadi untuk adik-adik yang mau mencatat, mau mendengar, atau mau dicatat ke notebook, ke HP, kemanapun itu boleh ya. Jadi kita mulai aja untuk pembacaan materinya. Kita nggak lama karena di sini kita tinggal menyambung aja kepada Kak Selvi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita share screen dulu berarti lah. Share screen. Coba aku udah lupa share screen kemarin tuh yang mana. Bisa share screen lah di situ ya. Gimana ya share screennya? Wow. Ntar. Nah, coba. Kelihatan lah. Kelihatan ya. Nah, kemarin kita kan sampainya di ini di apa? Dampak dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk eh menyambung apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu, pertemuan kita lalu oleh Kak Aca ataupun Bu Kresna. Nah, ini ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, kita itu sebenarnya di usia remaja itu kita punya jangka pendek, kita punya juga jangka panjangnya. Kedua ini bukan untuk dipilih, tapi kita mencoba untuk membuat keduanya itu seimbang gitu. Jadi kita nggak hanya terfokus pada jangka pendek, yaitu tentang kepuasan emosional atau rasa senang sesaat atau kenyamanan dalam menjalani hari. Ini misalnya nih kita pilihnya misalnya harinya itu karena kita pikir kita masih muda dalam usia yang remaja, maka kita bisa tuh bersenang-senang sesuka hati scroll HP tanpa lihat waktu. Nah, itu kita sudah jika tidak memikirkan jangka panjangnya, maka ini sudah tidak seimbang gitu. Nah, kalau kita hanya memikirkan jangka panjangnya juga tanpa jangka pendek ini, tanpa melakukan hal-hal yang ada pada jangka pendek ini, nah kita bisa bosan. Misalnya kita akan menentukan arah pendidikan tuh kita belajar, kita menentukan target-target. Nah, kalau itu terus yang dilakukan kan biasanya kita mudah bosan, kita mudah burn out. Makanya kita bisa sekali untuk mereward diri dengan melakukan apa-apa yang ada di jangka pendek. Nah, kita lanjut. Ketidakseimbangan prioritas. Ketidakseimbangan prioritas ini terjadi saat apa? Saat kebutuhan emosional atau jangka pendek dan jangka panjang itu tidak imbang. Jadi ada yang namanya ketidakseimbangan prioritas. Nah, hal ini dapat menyebabkan kita tidak fokus atau kurang fokus terhadap tujuan, kita mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan dan juga menunda dalam merencanakan masa depan. Seperti apa ini? Nah, misalnya kita tadi ya, kita fokusnya karena kita pikir kita masih dalam usia remaja, maka kita bisa dengan senang hati gitu ya dengan apa menggunakan semua waktu misalnya dengan hal yang bersenang-senang, kita scroll media sosial, kita jalan-jalan sama teman gitu ya, kita tidak memikirkan jangka panjangnya. Akibatnya apa? Kita tidak kurang memiliki fokus terhadap tujuan karena fokus kita hanya ada pada kebutuhan emosional saat ini gitu. Nah, karena kita nggak fokus, maka kita akan kebingungan dalam mengambil keputusan. Nah, kalau udah bingung dalam mengambil keputusan, maka terjadilah menunda-nunda dalam merencanakan masa depan. Yaitu tadi, jika ada kalimat-kalimat yang ya udah nanti aja deh karena kita masih muda, itu udah masuk dalam penundaan dalam merencanakan masa depan.
Nah, agar yang tadi itu dijelaskan tidak terjadi, kita itu sebagai remaja, bahkan kami-kami ini ya, kita butuh kesadaran diri, yaitu tentang apa? Tentang memahami apa yang kita rasakan. Itu tadi yang minggu lalu, pekan lalu saya coba reminder apa yang sudah dijelaskan Kak Aceh, yaitu tentang kita memahami apa bakat kita memahami apa yang kita rasakan. Ini termasuk pada kita mencari tahu apa bakat kita, apa minat kita eh, dalam satu bidang gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan tahap satu ini, kita akan tahu kelemahan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri gitu. Jadi kalau kita tahu bakat dan minat kita, kita akan tahu ya, di mana kita letak kekuatan kita dan di mana kita lemah gitu. Maksudnya bukan bukan di situ bidang kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui minat bakatnya apa, kita tahu apa yang kita inginkan, lalu kita tahu kekuatan kita di mana, maka kita bisa eh, mengenali apa yang benar-benar kita inginkan dalam memulai langkah memilih jurusan di pendidikan untuk menentukan karir ke depannya seperti apa. Nah, dengan begitu kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Jadi keputusan yang lebih bijak itu apa? Keputusan yang untuk memilih jurusan, misalnya pendidikan untuk karir ke depannya dan mengambil langkah awal untuk menuju ke sana. Nah, bagaimana melakukannya, bagaimana proses kesadaran diri ini terjadi. Nah, ini kita bisa melakukan pertanyaan reflektif kepada diri sendiri. Jadi, teman-teman bisa ini dicatat. Ada buku ya, kalau teman-teman biasa dengar kata journaling atau jurnal ya, teman-teman bisa tulis ini. Jadi, teman-teman bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lalu jawab sendiri, tidak perlu rapi, yang penting apa? Dijawab dengan sejujur-jujurnya apa yang dirasakan sehingga tergambarlah itu apa yang menjadi fokus saya saat ini gitu. Misal pertanyaannya ini ya. Jadi apa yang sedang menjadi fokus saya saat ini. Teman-teman bisa tulis di bawah itu apa, uraikan aja mau selembar, dua lembar terserah. Nah, lalu apakah saya sudah memikirkan masa depan saya? Nah, itu teman-teman juga bisa menulisnya di bawah dengan berbagai apa catatan teman-teman yang bersumber dari diri, jawabannya itu sumbernya dari diri sendiri. Lalu apa langkah kecil yang bisa saya mulai gitu kan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan tergambar tuh, akan dilihat bahwa teman-teman itu sekarang sudah ada pada sudah melakukan keseimbangan antara jangka pendek tadi dengan jangka panjang atau hanya ada di jangka pendek tadi hanya ada pada kebutuhan emosional saat ini. Apakah kita sudah merangkai masa depan atau belum, atau apakah kita sudah memulai merencanakan atau belum. Nah, ini itu akan terlihat dari pertanyaan-pertanyaan reflektif ini. Jadi ini ditanyakan kepada diri sendiri. Nah, dari kesadaran diri menuju arah hidup. Ini maksudnya apa? Nah, jika kita sudah melakukan tadi semuanya tadi tentang apa? Ada ada kesadaran diri, kita bisa mengenali diri kita lewat tulisan-tulisan itu bisa mengenali diri kita. Saat kita bisa mengenali diri kita, kita bisa memahami potensi kita. Saat kita memahami potensi kita bisa memahami pilihan kita dan juga kita bisa melihat peluang yang bisa kita ambil. Jika kita sudah bisa melihat peluang, kita bisa menentukan arah, dan jika arah itu sudah bisa kita tentukan, maka kita bisa sudah mulai merancang masa depan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah kita sampai pada penutup. Ya, jadi teman-teman, jadi masa remaja itu sebenarnya tidak ada yang salah. Misalnya teman-teman masih ingin mencarikan, ada istilahnya masa remaja adalah masa-masa mencari jati diri, itu tidak keliru, tapi itu juga tidak harus menjadi alasan teman-teman lupa untuk mengambil langkah-langkah kecil dalam merancang masa depan teman-teman sendiri ya. Jadi ini ada kata-kata untuk teman-teman bisa mengambil pelajaran darinya. Itu masa remaja adalah proses untuk mengenali diri, memahami perasaan, dan menemukan arah hidup. Bukan hanya tentang apa yang kita rasakan hari ini, tapi juga tentang kemana kita akan melangkah. Kita tidak harus langsung tahu segalanya, tapi kita bisa mulai
dari mengenali diri dan menentukan langkah kecil ke depan. Karena pada akhirnya hidup itu kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Cukup sekian ya. Terima kasih ya atas kesempatannya dan saya kembalikan ke Kak Aca. Ini Baik teman-teman, tadi itu adalah materi penyampaian dari Kak Selvi. Itu ringkasan dari yang kemarin ya teman-teman. Jadi kalau mau tanya-tanya atau mau nanti kami bakal ngirimin materi tersebut, jadi bisa dibaca nanti di grup atau bisa di print atau bisa dicatat. Kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain teman-teman, dikasih waktu, bisa di kolom chat atau open mic. ada. Sepertinya udah sore ya Kak, mungkin pada malu buat autonomik. Kayaknya udah nggak ada. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan di grup, bisa langsung di chat atau mau japri ke Kak Selvi atau ke aku ya, teman-teman. Kalau gitu, ada tambahan lagi Kak Selvi? Ya, tadi kalau nggak ada yang bertanya berarti udah pada paham. Kan kemarin juga udah disampaikan cukup jelas dari Kak Aca dan Bu Kresna. Nah, nggak ada kayaknya Kak Aca. Cukup ya Kak. Ya, Kalau cukup. gitu, makasih teman-teman Nazwa, Almira, Raya di sini yang udah datang. Nanti kalau misalnya ada yang satu HP 3 orang lagi, nanti langsung konfirmasi ke grup ya. Nanti langsung isi absennya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman. Ini ada Kak Vita nih Kak, baru masuk nih dia. Anda, andalan sekali masuk dia sudah jam segini mau pulang orang kita. Coba buku ini. Nggak apa-apa. Kita foto aja di sini ya. Heeh. Nah, oke. Hmm. Foto aja kita ya. Kak Vita, ini on cam dong. Fit, on cam fit. Kemana lah? Kemana? Kemana? Rusak kamera aku kakak. Oh, Tiara. Bagaimana? Kameranya sudah bisa Ya bagus hidup. kameramu. Ya udah tahu saya. Udah bagus kata kameranya. Ya udah. Oh ya udah, kita foto aja. Kalau gitu kita foto dulu ya, kita ngambil foto. Oke. Udah Kak? Ya udah selesai deh waktunya. Udah mau habis. Oke. Makasih ya teman-teman